Halo semua, kembali lagi dengan saya Calvin. Kali ini saya akan membahas tentang Europa League. Habis itu saya juga akan mereview singkat tentang Bundesliga. Karena ada tim yang menarik yang mau saya bahas, yaitu Leverkusen terutama. Tapi juga sedikit bahas sama Bundesliga lain juga, karena Bundesliga juga sudah selesai. Jadi sudah 34 laga, seperti sama kayak Liga Inggris, Bundesliga sudah selesai. Gitu. Nah, saya akan bahas dulu tentang Bundesliga dulu aja dia. Jadi ini pertama, aku jujur ya, kenapa aku bilang review singkat aja beda sama Liga Inggris yang banyak reviewnya. Soalnya jujur aku nggak lihat. Kenapa? Karena sekarang Bundesliga itu nggak ada apa itu ya resminya, maksudnya yang emang musim ini dia ambil hak ciptanya atau apa, hak cipta itu apa, hak siar lah istilahnya. Jadi kalau mau nonton Bundesliga musim ini ya, itu harus dari terpaksa streaming ilegal, dari website ilegal. Kalau sebelumnya itu ada Mola, tapi kalau nggak salah Mola sudah nggak ada itu lagi. Bundesliga jadi sekarang harus jadi ilegal. Jadi aku jarang lihat, apalagi sebelumnya 11 kali beruntun Bayern juara, dan tidak ada yang mengira kalau Leverkusen bakal juara. Soalnya Leverkusen peringkat 6 musim lalu. Jadi ini bukan tim yang penantang gelar juara saya sebelumnya. Tapi gila, di bawah Xabi Alonso ini jago banget Leverkusen. Sepanjang musim itu mereka cuma seri 6 kali dan menang 28 kali. Betul-betul tidak terkalahkan. Cetak 89 gol, kebobolan 24, goal difference 65 plus 65. Ini aku baca di web ya. Jadi 34 kali main tidak terkalahkan sama sekali dan dapat 90 poin. Jadi ini unbeaten invincibles di liga lah. Jadi tidak terkalahkan, sama kayak Arsenal di tahun 2003-2004. Tidak terkalahkan di liga. Nah, apa itu? Di bawahnya Leverkusen itu yang unik, bukan Munchen, tapi Stuttgart. Jadi Stuttgart diam-diam mantatin Munchen juga. Jadi banyak yang kira Leverkusen pertama, Munchen kedua kan. Ternyata enggak. Stuttgart di mengetus 73 poin, ya aku juga kaget. Ternyata Stuttgart, tak pikir biasanya kan Leipzig atau Dortmund yang penantang gelar juara. Sekarang ada Stuttgart juga. Jadi Stuttgart ternyata cukup jago juga. Ketiga baru Bayern. Nah, Bayern ini jeblok. Padahal sudah ditambah Harry Kane yang sudah cetak sekitar 30-an gol kalau nggak salah, 36 gol. Tapi malah rank 3 ya. Ini pelatihnya juga gak katok ini. Beli pemain gak jelas, Eric Dyer diambil, mantan ayam sayur. Dia. Ya itu yang bikin Bayern jeblok. Bayern sekarang sudah kalah 8 kali loh. Seri 3 kali. Cuma dapat 72 poin. Beda 18 poin sama Leverkusen, oke? Okay? 18 poin. Jadi emang Bayern musim ini hancur, dan syukurlah hancur. Kalau nggak Bayern lagi juara ya masih jadi Farmers League. Saat ini, dan ini juga sejarah. Dan sebelum itu ya, Leipzig peringkat 4, yang agak sedih Dortmund turun peringkat jadi peringkat 5. Sebelumnya tahun lalu mereka masih peringkat 2, masih bersaing ketat sama Bayern. Tapi mungkin sekarang mentalnya sudah drop. Bahkan sampai di awal musim Reus sama Hummels gak mau jadi kapten dan wakil kapten. Jadi sekarang kapten sama wakil kaptennya yaitu Emre Can, Emre, Emre Can ya, dan Kobel, George Kobel itu kiper. Ya juga kenapa salah satunya juga karena Dortmund juga ditinggal pilar yaitu Bellingham. Bellingham pindah ke Real Madrid. Jadi ya sedikit kekuatannya banyak menurun juga. Dan Jadon Sancho ya performanya ya suka bagus juga, pinjaman dari MU ya. Jadi emang nggak tahu diharapkan juga Dortmund. Dan ini sekaligus musim terakhirnya bagi Marco Reus ya, setelah 12 tahun kalau nggak salah membela Dortmund. Jadi aku harap Dortmund bisa menang Champions League, karena Champions League masih lawan final lawan Real Madrid. Jadi aku lebih berharap Dortmund yang menang supaya jadi perpisahan yang indah bagi Marco Reus lah. Saya dapat satu piala lah. Kalau di DFB Pokal nanti ya Leverkusen lawan si Kaisel ya. Ini pelengkap aja lah. Aku harap
kalau misalnya Leverkusen bisa menang ini ya mungkin invisible bisa double di Jerman kan ini gitu ya, nanti aja itu kan saya bahas di final Liga Eropa nanti. Ini Leverkusen juga ya transformasinya gila ya, mainnya itu cukup bagus, mereka berani main keluar apa, dan tapi lebih ke mental sih juga, karena berapa kali sempat ketinggalan habis itu comeback, entah seri entah menang. Jadi ini emang tim lagi bagus-bagusnya lah istilahnya, dan ini berkat Xabi Alonso. Ditambah pemain kayak Saka, mantan pemain Arsenal juga, jadi jago banget. Selamat buat Leverkusen dapat invisible di Liga. Tapi di Liga Eropa beda cerita. Liga Eropa, nah sekarang kita bahas Liga Eropa. Atalanta lawan Leverkusen. Oh ya, Bundesliga, oh ya, hampir lupa. Top skornya Harry Kane 36 gol. Yang kedua Guirassy dari Stuttgart. Jadi Guirassy ini yang membuat Stuttgart bisa peringkat 28. Kemudian assist yang cetak banyak umpan yang menjadi gol lah, itu Grimaldo dari Leverkusen. Dua-duanya dari Leverkusen. Florian Wirtz yang peringkat 2 dari Leverkusen, baru peringkat 3-nya dari Heidenheim ini, yang nggak tahu ini klub mana ini. Keempat baru Julian Brandt. Tapi ini seimbang ya, jadi yang paling banyak assist itu Grimaldo. Duanya peringkat 2 itu ada 5 orang, sama-sama 11 assist ya. Yaitu si Florian Wirtz, Jan-Niklas Besley dari Heidenheim, Julian Brandt dari Dortmund, Leroy Sané dari Bayern, Xavi Simons dari Leipzig. Gitu. Kemudian ya sudah itu aja. Ya sekarang karena mungkin ada di Champions League, mungkin aku pertimbangkan kalau bisa musim depan aku coba lihat Bundesliga juga. Karena sekarang persaingan terbuka lagi dengan Bayern nggak jadi juara gitu. Karena juga aku ingin tahu perkembangan Leverkusen gimana. Apakah cuma jadi one season wonder atau tidak bagi Leverkusen. Oke, kita ke final Europa League. Jadi Atalanta lawan Leverkusen. Nah, sebelum laga ini Leverkusen berpeluang untuk dapat treble invincible lah. Apa itu treble invincible? Jadi bisa dapat 3 gelar dan tidak terkalahkan dalam satu musim. Itu kalau nggak salah belum pernah dicapai oleh tim manapun di dunia. Jadi biasanya kalau yang invincible itu invincible di liga kayak Arsenal atau apa gitu. Nah, mereka mencoba untuk achieve the impossible gitu Leverkusen. Nah, kita baca line up-nya ya. Atalanta dulu. Musso, Djimsty, Hien, Kolasinac mantan Arsenal, Sapa Costa, Ederson, Koop Mainers, Lukeri, De Ketelaere mantan AC Milan, Lookman sama Skamaka mantan pemain West Ham. Leverkusen ya, kalau Leverkusen di Liga Eropa sama di Liga Bundesliga itu menurunkan kiper yang berbeda. Kalau di Bundesliga masih kiper utamanya yaitu Lukas Radecki. Kalau di sini menurunkan kiper cadangannya itu Kovar. Dan backnya Hincapie. Aku nggak tahu baca gimana. Hincapie harusnya ya. Jonathan Tah sama Tapsoba. Kaptennya Tah. Sebelumnya kaptennya sih Radecki. Sekali ini wakil kaptennya yaitu Tah. Grimaldo, Saka, mantan pemain Arsenal, Granit Xhaka, Palacios, Stanisic, Florian Wirtz, Jeremy Frimpong, sama si Adli, ya nggak tahu. Yang patut diwaspadai ya kalau menurut pemain kunci itu mungkin Jonathan Tah termasuk ya. Yang pas itu Xhaka, Florian Wirtz, Jeremy Frimpong, 3 ini. Tapi ya satu squad Leverkusen tidak bisa diremehkan karena mereka yang berjasa untuk invincible gitu di liga. Nah, di awal pertandingan itu Leverkusen sebenarnya menyerang juga, tapi serangannya itu nggak berbahaya bagi Atalanta. Jadi gampang ditangkap sama kipernya apa. Yang berbahaya pada Atalanta. Jadi Atalanta ini baru 11 menit ya, atau aku lupa, itu sudah dapat peluang. Jadi dari sisi kanan
memanfaatkan kelemahan pertahanannya si Leverkusen, dioper ke tengah, dan Lukman udah dijaga, tendang dan gol. Satu peluang, satu gol. Lukman. Gila. 1-0. Ya itu apa ya, nggak ada yang jaga juga dari sisi lemahnya Atalanta. Nah kemudian 14 menit berselang, Lukman cetak gol lagi, dan kali ini golnya bagus ya. Itu dari apa itu, luar kotak penalti. Jadi dimulai dari kiper Leverkusen, kemudian dihadi sama pemainnya Leverkusen, siapa itu depan itu. Tapi malah kayak, jadi Lukman ini dapat assist dari pemain, tanda kutip assist dari pemain Leverkusen, dan dia sempat dribbling gocek-gocek, dan dia tendangnya tuh ke pojok, jadi kiper manapun nggak bisa. Itu head goal yang bagus. Lukman lagi 2 gol, 2-0 ya. Nah 2-0 babak pertama, aku yakin pas saat itu pemain Leverkusen masih tenang. Kenapa? Karena mereka sudah terbiasa dua ketinggalan dulu. Harusnya di babak kedua comeback kan, kayak apalagi yang berkaca pada lawan Roma pas semifinal, itu juga ketinggalan 2-0. Mereka bisa comeback dari 2 sama dan di menit-menit akhir. Jadi aku yakin pas saat itu mereka masih tenang. Nah, plot twistnya baru di sini. Setelah 2-0, ya mereka berusaha menyerang Leverkusen tapi gagal. Dan juga apa itu, ini kecerdikan Gasper ini juga ya. Jadi mungkin mereka sudah analisa pemain Leverkusen kayak gimana, yang nggak berubah ya wajar karena mereka invincible, jadi mereka pede dengan sistem permainannya. Jadi sekarang mereka Leverkusen ini terpaksa untuk main long ball, dan pemain Atlanta itu menjaga pemain Leverkusen man to man. Jadi mereka kesulitan untuk berkembang, dan akhirnya mereka dapat gol ketiga. Atalanta dapat gol ketiga lewat Ademola Lookman lagi, dan dapat assist dari Kamaka. Dan gila, Lookman ini tendangannya banter banget. Itu dari sisi kiri, dia tendangnya ke atas dan ke pojok kanan atas gawang. Jadi itu gol yang sangat bagus juga menurut gue. Jadi yang bagus menurut gue gol kedua sama ketiganya Lookman itu bagus banget. Semenjak dia seorang striker, umur apa? Dia 26 tahun ya. Ya usia matang lah. Jadi gila, ini pemain luar biasa sih Lookman ini. Hat-trick loh, dia betul-betul literally dia yang menghancurkan Atalanta. Kok Atalanta. Maksudnya Lookman ini yang menghancurkan Leverkusen. Literally. Ya habis itu Leverkusen menyerang 3-0, baru mungkin pemain Leverkusen sadar, oh iya, mati. Ini mungkin kita jadi kekalahan pertama, pemain serius mencoba untuk menyerang tapi ya gagal karena kecerdikan Gasper ini. Jadi Leverkusen nggak bisa buat apa-apa, dan di full time nggak bisa cetak gol belas, dan akhirnya Atalanta layak juara. Leverkusen gagal untuk menciptakan invincible treble. Kita statistik ya, shots Atalanta 10, Leverkusen 10, sampai sini sama. Tapi shot on targetnya yang membedakan adalah efektivitas, 7-3, Atalanta 7. Padahal possession Atalanta itu cuma 33%, Leverkusen 67%. Jadi istilahnya Atalanta membiarkan Leverkusen untuk menggiring bola, tapi ya ujungnya nggak berbahaya bagi lawan. Passingnya 3-3-2 banding 6-7-4 dibanding Leverkusen. Akurasi passingnya pun Atalanta cuma 71%. Dia Atalanta itu literally mengandalkan counter. Oh iya, sama gol ketiganya terus Kamakanya juga bagus. Jadi dia dikepung sama 4 orang Leverkusen pemain, tapi dia bisa lihat Lookman di kiri. Jadi dia keputusan tepat dengan ngumpan gitu. Passing akurasinya Leverkusen 83%. Akurasinya Atalanta cuma 71%. Jadi ya ini istilah tim underdog lah yang juara, bukan tim unggulan lagi. Kayak biasanya Sevilla atau Syukur Sevilla nggak tanding sih. Kalau telah tanding di Europa League paling Sevilla lagi yang juara. Membosankan jadinya. Dan Atalanta ini juara baru ya. Jadi ini baru pertama kali juga juara. Ya Leverkusen sebenarnya juga sih. Kalau ini Leverkusen kalau nggak salah juga nggak pernah juara. Oh ya, di Bundesliga Leverkusen, aku lupa bilang, Leverkusen itu akhirnya juara Bundesliga setelah dari awal klub berdiri. Jadi 130 tahun atau berapa gitu. Leverkusen dibikin tahun berapa ya? Leverkusen. Jadi sejak berdiri di tahun 1904, berarti sudah 120 tahun udah juara. Dan ini juara pertama kali. Jadi pas juara Bundesliga langsung fansnya gila.
rayainnya gila gitu. Ya nggak apa-apa, tapi dan juga sayangnya mereka nggak mampu untuk juara Europa League juga. Tapi ya 51 laga tanpa terkalahkan Leverkusen, totalnya 51 laga ya. Itu patut dianjungi jempol sih. 51 laga, oke. Dan ingat, ini tim sebenarnya bukan tim papan atas. Ini tim papan tengah lah istilah. Dan mereka bisa mencapai kayak gini tuh pencapaian sangat luar biasa, layak diapresiasi lah. Jadi aku harap kita jangan menghujat pemain Leverkusen apa. Karena apa yang dicapai oleh Leverkusen itu sudah jauh di atas ekspektasi. Dan ini menunjukkan bahwa Xabi Alonso itu pelatih cukup hebat juga gitu. Tinggal ya, Leverkusen tinggal 1 laga lagi, berarti tinggal di DFB Pokal aja gitu yang tersisa. Ya selamat untuk Atalanta juga sudah juara, dan ya semoga Leverkusen ini juga dengan gini Leverkusen sudah dikembalikan ke bumi istilahnya. Kalian itu bukan tim Avengers, kalian itu juga bisa kalah gitu aja. Semoga pemain-pemain itu sudah tersadar dan berjuang sebaik mungkin nanti di DFB Pokal itu, supaya at least jadi penutup yang baik lah bagi musim Leverkusen ini. Ya itu aja sih. Ya kita baca statistiknya Europa League kan sudah selesai tuh. Nah, pencetak gol terbanyak siapa? Bukan pemain Leverkusen, bukan pemain Atlanta, tapi pemain Marseille. Namanya Pierre-Emerick Aubameyang. 10 gol. Sayangnya timnya nggak lolos ke final karena kalah lawan Atlanta. Kemudian ada Muhammad Kudus 8 gol, Romelu Lukaku 7 gol, baru Skamaka ada di peringkat 4, 6 gol. Skamaka ya top skor. Tadi Lukman sebelum ini jarang cetak gol. Buktinya nggak masuk top skor. Pada saat cetak 3 gol di final. Assist paling banyak, dan ini unik juga. Yang teratas, 3 teratas ya bahkan, itu timnya bukan masuk ke final. Jadi yang pertama itu dari Olympiakos namanya Kostas Fortounis 7 gol. Yang kedua ya dua-duanya ini pemain Marseille ya. Armin Harit sama Jonathan Klaus 6 assist. Yang masuk di final itu peringkat 5 malah. Jadi Alexei Miranchuk dari Atlanta 4 assist, sama Florian Wirtz dari Leverkusen 4 assist. Yang peringkat 4 ada Stephen El Shaarawy dengan 5 assist Roma. Ya itu aja sih. Selamat buat Atlanta juara. Ini juga menunjukkan bahwa Gasperini ini salah satu manajer terbaik di Italia saat ini. Memang Atlanta ini ya, sedikit tentang Atlanta itu di Liga Italia sekarang terseok-seok. Atlanta itu kalau nggak salah peringkat 6 kalau nggak salah, saya tak cek ya. Padahal mainnya Atlanta itu bagus. 5 ya 5 nggak terlalu buruk lah, lumayan lolos Liga Champions gitu. Ya Atlanta ini salah satu tim yang bagus mainnya, cuma emang kualitas pemainnya itu nggak terlalu bagus. Makanya cuma di peringkat 5. Kalau pemainnya bagus mungkin bisa bersaing untuk gelar juara. Jadi ya, dan ini betul-betul bisa Atlanta bisa sehebat ini ya berkat Gasperini. Gasperini itu kalau nggak salah sudah 8 tahun melatih tim ini. Ini pelatihan cukup luar biasa lah Gasperini ini. Mantap. Ya itu aja sih dari saya. Terima kasih sudah menonton.